Keuangan dengan NIM 2303803102019. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK. Pertama, aku akan membahas tentang pengertian Bank Indonesia. Nah, kalian pada tahu gak sih apa itu Bank Indonesia? Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan keuangan negara. Bank Indonesia juga bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi perbankan, termasuk memberi izin operasional kepada bank, mengawasi kepatuhan bank terhadap peraturan, dan menetapkan kebijakan terkait suku bunga dan likuiditas. Bank Indonesia juga memiliki tugas sendiri. Tugas Bank Indonesia yaitu yang pertama ada mengatur dan mengawasi kebijakan moneter termasuk mengendalikan inflasi. Yang kedua, memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap barang dan jasa. Yang ketiga, memelihara nilai rupiah agar tetap stabil terhadap mata uang asing. Yang keempat, menyusun dan mengawasi regulasi bagi seluruh bank yang ada di Indonesia. Yang kelima, melakukan riset dan pengamatan. Yang keenam, menyimpan dana kas negara. Yang ketujuh atau yang terakhir, menyediakan bantuan berupa suntikan dana kepada bank-bank yang ada di Indonesia jika sedang terjadi krisis. Lalu, apa sih fungsi dan tujuan Bank Indonesia itu? Nah, dalam rangka mencapai dan menyukseskan tujuan tunggal dari Bank Indonesia, yaitu menjaga nilai rupiah agar tetap stabil, maka Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama fungsi yang mana hal ini juga meliputi batasan tugasnya. 3 pilar tersebut ialah yang pertama, mengesahkan dan melakukan kebijakan moneter. Yang kedua, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah untuk mengatur dan mengawasinya agar tetap stabil. Yang ketiga, memelihara sistem keuangan agar tetap stabil. Kemudian kita masuk ke materi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, apa sih OJK itu? OJK adalah lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. OJK bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK memiliki wewenang untuk memberikan izin operasional kepada bank, mengawasi kepatuhan bank terhadap peraturan, dan menetapkan kebijakan terkait pengawasan dan regulasi sektor perbankan. Sebenarnya apa sih tujuan pembentukan OJK ini? Kalian tahu gak sih? Nah, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ada juga fungsi OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selain ada fungsi, OJK juga memiliki tugas sendiri, yaitu tugasnya OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga,
melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Itu dia materi dari peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Apabila saya ada salah kata dan salah pemaparan materi, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.